Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Sahabat Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menjadi yang terbaik membutuhkan proses. Dalam proses membutuhkan kesabaran dan ketekunan. Belajar dan mengajarkan Al-Quran adalah bagian dari proses untuk menjadi yang terbaik itu. Khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Mudah-mudahan Allah catat kita semua sebagai orang yang terbaik dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sahabat Quran, 8 ayat sudah surat An-Naba. Tinggal 32 ayat. Ucapkan dalam hati rasa syukur sedalam-dalamnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah menghafal, kita sudah mentadaburi, kita sudah mempelajari, kita sudah membahas 8 ayat surat An-Naba. Kenapa? Ini menjadi sinyal bahwa pikiran dan hati kita bersih. Karena Quran tidak akan masuk ke dalam pikiran yang kotor. Quran tidak akan masuk ke dalam hati yang kotor. Itu sebabnya kewajiban kita untuk yang harus kita lakukan sebelum mempelajari Al-Quran, baik membacanya, menafsirkannya, menghafalnya, mentadaburinya, harus berangkat dari berusaha untuk membersihkan pikiran dan hati. Mudah-mudahan Allah jaga kebersihan pikiran dan hati kita sehingga dimudahkan oleh Allah untuk dimasukkan Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjut ayat ke-9. Sahabat Quran, dari 8 ayat yang lalu ada 2 tema. 1 sampai 5 sendiri, 6, 7, 8 dan ayat selanjutnya tema lain. Namun tetap masih berhubungan karena ayat ke-6 dan seterusnya merupakan pemaparan Allah Subhanahu wa taala, sedikit bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang seharusnya kita baca. Iqra. Hasil dari membaca itu akan melahirkan satu keyakinan. Kalau Allah Maha Kuasa menjadikan bumi sebagai hamparan, Allah Maha Kuasa menjadikan gunung sebagai pasak, Allah Maha Kuasa menciptakan kalian berpasang-pasangan, dari bumi tidak ada menjadi ada, dari gunung tidak ada menjadi ada, dari kalian tidak ada menjadi ada. Ini adalah ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulannya bahwa Allah Maha Kuasa menghidupkan kembali orang yang sudah mati. Hilanglah keraguan akan hari berbangkit. Kita lanjutkan ayat ke-9. Sahabat Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan kita tulis besar-besar seperti ini, niscaya kita akan mendapati respon yang sama insya Allah.
kita jejerkan 3 ayat seperti ini, apa yang harus dapat kita petik pertama? Kemudahan Allah Subhanahu wa taala. Ada kesamaan-kesamaan, wa. Selesai sudah. Dan ja'alna sama. Yang sama seperti ini harus dijadikan momen untuk kita pelajari. Kesimpulannya dalam tadabbur, tidak boleh bertemu satu kata itu berulang-ulang namun nggak ngerti. Jadi ketemu sekali mungkin belum ngeh, ketemu kedua kali muncul rasa penasaran, ketemu 3 kali kita harus tahu. Di sini kesalahan-kesalahan kita masa lalu dan semoga tidak terulang lagi. Munculkan rasa penasaran itu, dan rasa penasaran itu dari kita melihat, dari kita mendengarkan, dengan kita tulis. Oh ini, apa bedanya ini sama ini? Dan itu harus kita asah. Dan inilah yang akan melahirkan banyak hal nanti dari Al-Quran ini. Bahwa Quran adalah sumber segala-galanya. Sahabat Quran yang dirahmati Allah. Saya sudah sampaikan sebelumnya. Kesimpulan pertama kita dari sini. Dari ja'alna ini. Dari kata ini. Kesimpulan pertama. Ada huruf na. Nun pakai alif. Nun pakai alif. Na bacanya 2 harokat dan sebelumnya mati. Sebelumnya mati. Maka kesimpulan kita adalah bahwa ini pasti kata kerja bentuk lampau. Kedua, subjeknya adalah kami. Subjeknya adalah kami. Dalam menerjemahkan kami telah, saya sudah bahas kalau tidak salah di pertemuan terakhir 3 ini. Saya ingin segarkan kembali ingatan kita untuk menjadikan kita lebih berhati-hati di dalam membaca Al-Quran, lebih teliti. Kalau ada huruf na panjang, na 2 harokat, sebelumnya mati, maka berarti kata kerja bentuk lampau. 1. Kedua, subjeknya adalah kami, menerjemahkannya kami telah titik-titik. Saya kumpulkan dulu contoh-contoh untuk menyegarkan ingatan kita. Rozaqna. Sama dengan ini? Sama dengan kesimpulan ini? Ada na, ya. Huruf sebelumnya mati. Pasti kata kerja bentuk lampau. Subjeknya adalah kami. Menerjemahkan kami telah titik-titik. Rozaqna, kami telah memberi rizki. Kami telah memberi rizki. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Laqad khalaqna. Ada na. Huruf qafnya mati. Pasti kata kerja. Oke. Kata kerja bentuk lampau. Subjeknya adalah kami. Menerjemahkannya kami telah titik-titik. Khalaqna, kami telah menciptakan. Surat Al-Fat. Inna fatahna laka fatham mubina. Inna fatahna. Sama? Oh, kita sudah bisa menerjemahkan surat Al-Fat. Inna fatahna laka fatham mubina. Fatahna pasti kata kerja, subjeknya adalah kami, menerjemahkannya kami telah titik-titik. Belum ngerti kita lihat terjemahan, kami telah memberikan kemenangan, kami telah membuka. Mantap. Frame-nya kita sudah dapat. Yang penting itu frame-nya dulu. Baik, sahabat Quran. Ja'alna,
kami telah menjadikan. Kami telah menjadikan. Menjadikan saya sudah jelaskan di pertemuan sebelumnya. Ja'ala bedanya dengan khalaqa. Khalaqa penekanannya akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, kehebatan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Di situ stressingnya. Sementara kalau ja'ala berkaitan dengan manfaat. Manfaat. Nah, kalau kita bawa di ayat ini, manfaat apa? Manfaat naum sebagai subata, manfaat lail, manfaat nahar. Itu simpulan kita. Kedua, kalau ini kata kerja, ini kata kerja, ini subjek. Dalam kalimat sederhana, ada kata kerja, ada subjek, ada objek. Naumakum objek, laila objek, nahar objek. Baik, sahabat Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kata kerjanya menjadikan, subjeknya kami, naumakum objek, laila objek, nahar objek. Kalau sudah dapat kata kerja, subjek, objek, mantap sudah. Sahabat Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita bahas satu persatu ayat ini. Naum. Naum. Azan subuh. Azan subuh. As-salatu khairum minan naum. Naum, tidur. Naum, tidur. Kum, kalian. Kum, kalian. Kita sudah ketemu di ayat sebelumnya. Ingat, assalamualaikum. Kum, kalian. Orang kedua jamak. Naumakum, tidur kalian. Kita ulang. Dan ja'alna, kami telah menjadikan naumakum, tidur kalian, subata. Kita bahas apa itu subata. Secara bahasa, subata itu dari kata sabata. Ini berarti memutus. Memutus. Apa yang diputus? Kegiatan, aktivitas. Orang yang naum, yang tidur, berhenti dari semua kegiatan, berhenti dari semua aktivitas. Bahkan aktivitas tubuh kita pun tidak terlalu banyak bekerja. Hanya jantung, pernapasan. Itu. Ini punya sisi lain lagi nanti. Kalau dibahas dari sini, ini ilmu lagi. Ilmu lagi ini. Ya, mengapa Allah menyebut naum kalian, tidur itu sebagai subata? Maka tidak ada istirahat yang paling efektif dalam kehidupan ini. Istirahat yang paling bagus itu adalah naum. Akal kita, pikiran kita berhenti dari bekerja. Yang tadi sibuk memikirkan sesuatu, capek memikirkan sesuatu. Naum, istirahat. Putus. Sahabat Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama, wa ja'alna, dan kami telah menjadikan naumakum, tidur kalian, subata, untuk memutus kegiatan, memutus aktivitas. Ini Rahman dan Rahim Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan kalau orang nggak tidur. Bayangkan orang nggak tidur. Satu hari, satu malam, 24 jam itu sudah ada alokasi waktunya. Siang untuk ini, malam untuk istirahat. Siang untuk ini, malam untuk istirahat. Sehingga diterjemahkan juga
Subata ini diartikan dengan istirahat. Subata diartikan istirahat. Arti aslinya adalah memutus. Kita duduk di rumah, maaf saya mau istirahat dulu ya. Kita duduk di rumah, kita katakan istirahat. Pertanyaan saya adalah, apakah ketika kita duduk di rumah, pikiran kita bisa istirahat? Tidak. Tidak. Maka kembali tidak ada istirahat yang paling bagus itu selain dari naum. Waja'alna, dan kami telah menjadikan naumakum, tidur kalian, subata, memutus aktivitas, istirahat. Yang pertama. Kedua, ayat ke-10. Waja'alna laila. Ini tidak perlu diterjemahkan lagi. Kenapa saya katakan begini? Lail dan nahar itu paling banyak dalam Quran. Tidak boleh tidak tahu lagi. Wajib tahu sudah. Lail malam, nahar siang. Lail malam, nahar siang. Salatul lail, salat malam. Laila, malam, libasa. Libas, baju, pakaian. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Berkaitan dengan suami istri. Allah menjelaskan, hunna libasul lakum. Mereka istri-istri itu pakaian bagi kalian. Wa antum libasul lahun, dan kalian pakaian bagi mereka. Allah menggunakan bahasa ini supaya kita berpikir, mengapa Allah sebut bahasa suami istri itu dengan pakaian? Mengapa Allah sebut malam itu sebagai pakaian? Kembali berusaha sekian banyak ulama membahas ini. Mengembalikan bahwa fungsi libas, fungsi pakaian itu untuk melindungi. Jadi Allah jadikan malam untuk kita supaya kita terlindung dari hal-hal yang tidak baik. Terlindung dari hal-hal yang tidak baik. Ini butuh kajian lagi dan ini akan melahirkan banyak ilmu lagi. Saya batasi, saya sampai di situ saja. Lail malam, libas pakaian. Beda kalau orang Medan bilang. Kalau orang Medan bilang libas, abisin. Ya, beda. Ini bukan bahasa Medan, ini bahasa Arab. Bahasa Medan libas, abisin itu. Ayat ke 9, 10, 11. Nahar siang. Nahar siang. Tadi kita sudah tahu, sahabat Quran yang dirahmati Allah, ini kata kerja, kami adalah subjek, naumakum objek. Ja'ala kata kerja, na subjek, lail objek. Ja'alna sama nahar objek. Kita sudah tahu kata kerja, subjek, objek. Insyaallah kita sudah mendapatkan pokok yang paling dasar dalam membahas atau menerjemahkan Al-Quran. Itu kata kuncinya. Nahar siang. Ma'asya. Yang perlu kita beri penekanan, sahabat Quran yang dirahmati Allah, ayat 9, 10, 11, ujungnya saja. Kenapa? Karena ini tidak banyak diulang. Apa subata, apa libasa, apa ma'asya, itu yang perlu kita banyak pikirkan. Kalau ja'alna lail naum itu insyaallah akan mudah karena berulang kali. Yang perlu kita berikan perhatian khusus itu kepada kata-kata yang jarang ketemu. Karena ini rawan lupa. Ma'asya, ini dari kata asya bisa diartikan hidup, ma'ash ini bisa diartikan hidup, bisa diartikan ini asya artinya hidup. Ini artinya hidup.
Kita ingat hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi orang tadabbur selalu menghubung-hubungkan untuk menyegarkan ingatannya. Oh ini, oh ini, oh ini. I'mal lidunyaka ka'annaka ta'isyu abada. I'mal lidunyaka ka'annaka ta'isyu abada. Bekerjalah untuk duniamu seakan-akan kamu hidup selama-lamanya. Ta'isyu, kamu hidup. Oh, ini dia. Asya ya'isyu, ta'isyu, ma'asya. Oh, dari satu akar kata yang sama. Satu, kedua lagi. Ish kariman au mut syahidan. Ish kariman au mut syahidan. Hiduplah mulia atau mati syahid. Ish. Oh, ish dari kata asya. Ngubung. Keterhubung-hubung insyaallah nempel di sini. Karena kita tidak terbiasa menghubung-hubungkan, ketemu satu itulah yang kita tahu, ketemu di ayat lain lagi nanti kita bingung lagi. Maka inilah yang menyebabkan kita rawan lupa. Sahabat Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Asya artinya hidup. Ma'asya ini bisa diartikan dengan hidup. Diartikan dengan hidup. Dan sarana hidup. Sarana kehidupan. Jadi asya hidup, ma'asya bisa diartikan dengan hidup, bisa diartikan dengan sarana kehidupan. Kalau nahar siang, waja'alna dan kami telah menjadikan nahar siang, ma'asya mencari sarana kehidupan, mencari kehidupan. Sahabat Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya berlama-lama di sini dengan satu tujuan bahwa kita faham banget. Saya ulang. Dalam tadabbur harus pakai kata banget. Harus pakai kata banget. Hafal banget. Faham banget. Ngerti banget. Ini yang menjadi kunci bagi kita untuk membuka yang lainnya. Kalau cuma ngerti sekelebat, mengerti sepintas, masih gampang dibelokin. Sahabat Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya yakin insyaallah mudah-mudahan dengan mengikuti secara seksama tadabbur ini insyaallah akan membuat kita jelas dalam beberapa hal, dan kejelasan dalam beberapa hal tadi insyaallah menjadikan kata kunci kita untuk membuka kebaikan yang luar biasa dari 30 juz Al-Quran. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Saya ulang. Lail malam, nahar siang. Sekali lagi tidak boleh tidak tahu. Ketika kita baca ingat, jangan hanya mulut yang berucap. Tapi di sini ada lail malam, nahar siang. Ma'asya tadi dari kata asya ya'isyu, perintahnya ish. Wa ja'alna nahar, dan kami telah menjadikan siang itu ma'asya untuk mencari kehidupan. Apa yang harus kita katakan? Alhamdulillah ya Allah. Kita dibuat schedule, dibuat aturan, dan semua schedule, semua aturan itu baik untuk kita. Berganti siang ke malam, alhamdulillah ya Allah, kami berada dalam schedule. Alhamdulillah ya Allah, kami berada dalam ketetapan-Mu. Kalau bukan karena tugas dan lain hal, ini tidak boleh diganti. Jangan siang dijadikan malam, malam dijadikan siang. Kacau siklus hidup kita. Dan itu berkaitan dengan tubuh. Maaf, orang yang banyak begadang, orang yang banyak bangun pada malam hari, tidak melakukan apa-apa hanya untuk hal-hal yang tidak penting, itu akan sangat mudah terkena penyakit.
Kenapa? Karena tadi Allah jadikan siang untuk bekerja, Allah jadikan malam untuk istirahat. Sahabat Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita masuk ke baca, yakinkan dulu yang tadi sudah ngerti semua. 3 ayat ini, sahabat Quran yang saya hormat, yang berbahagia, fokuskan ke ujung ayatnya, Ja'alnanya 3 kali, insyaallah kita ingat sudah. Ja'alna, kami telah menjadikan. Naum, tidur, oke. Lail, malam. Nahar, siang. Insyaallah kita ingat. Yang perlu diingat adalah subata, memutus, istirahat. Libasa, libas, pakaian. Ma'asya, kehidupan. Ma'asya, kehidupan. Dalam surat Thaha Allah Subhanahu wa taala berfirman, hubungan dengan sini saya ingin menghubung-hubungkan supaya menjaga hafalan kita. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan donka. Siapa yang berpaling dari Al-Qur'an, maka baginya kehidupan yang sempit. Ma'isyah, kehidupan. Ma'asya, asya. Oh, sudah bisa kita menerjemahkan surat Thaha. Sahabat Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjut kedua. Urusan baca. Urusan baca. Kita mulai dari huruf ja. Bacanya. Sekarang urusan baca. Kalau urusan baca, maka huruf itu terbagi 3. 4 cuman. Fathah, dhammah, kasroh, sukun. Dalam hal nulis, ja di awal, ja di tengah, ja di akhir. Itu penampakan ja. Cara bacanya bahasa Jakarta? Monyongin. Majukan mulut kita. Ja, ja. Bukan ja, bukan ja. Setahu saya bukan ja. Saya mohon koreksinya bagi sahabat Quran yang lebih qori, yang lebih bagus tahsinnya. Setahu saya cara melafalkan huruf ja bukan ja, tapi ja, ja, ja. Kita latih. Ja, ja, ji, ju, yaj. Ja, ji, ju, yaj. Maka orang yang baca Quran itu nggak ada ini bergerak semua. Nggak ada kayak orang kalau bahasa Riaunya kayak orang Manai, kayak orang kurang gizi baca Quran, nggak ada. Baca Quran itu berenergi, baca Quran itu bertenaga. Ja, ja, ji, ju, yaj. Selesai satu. Saya berharap melalui ayat 9, 10, 11 ini beres sudah urusan huruf ja. Untuk sahabat Quran semua supaya mudah ingat menghafal huruf ja, ingat saja nama saya. Oh, tadabbur Al-Quran surat An-Naba bersama Ustadz Jasdi. Ya. Jadi bukan Jasdi, Jasdi. Enggak begitu juga kali. Lebay namanya. Ya, ja, ji, ju, yaj. Kita baca. Ini tidak ada ini. Saya beri penekanan ke huruf ja saja dulu. Wa ja'alna naumakum subata. Kalau saya sebut begini masih ingat ardo, mihada, jibal, autada, anfusakum azwaja, kum azwaja pasangan. Sekarang kan ini. Naumakum, tidur kalian. Subata, istirahat. Wa ja'alna naumakum subata. Na 2 harokat, ba 2 harokat.
وجعلنا نومكم سباتا. Yuk. وجعلنا نومكم سباتا. Alhamdulillah, nambah satu ayat. Ayat 9. Alhamdulillah ya Allah. Ayat ke-10. وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا. Pegang ini ingat baju pakaian. وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا. Dan kami jadikan malam itu libasa sebagai pakaian untuk melindungi kita dari hal-hal yang tidak baik, untuk menjaga kita dari hal-hal yang tidak baik. Wa ja'alna an-nahara ma'asya. Kami jadikan siang itu untuk hidup, kami jadikan siang itu untuk mencari kehidupan. Sahabat Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, 9, 10, 11. 9 ujungnya subata, 10 ujungnya libasa, 11 ujungnya ma'asya. Nahar ma'asya, laila libasa, naumakum subata. Terus itu diingat, terus hubungkan. Kita baca terakhir. وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا. Oke. وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا. وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا. Sahabat Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. 3 ayat. Terus diulang. Karena target kita bukan hafal. Target kita terngiang-ngiang. Kalau sudah ayat terngiang-ngiang dimanapun kita duduk, kita terngiang-ngiang ayat, bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita diselamatkan oleh Allah dari hal-hal yang tidak baik. Pikiran dijaga oleh Allah dari hal-hal yang tidak baik. Kalau di sini terngiang-ngiang Quran, maka niscaya terhindar kita dari berpikir yang negatif, berpikir yang tidak bagus. Kalau pikiran kita dan hati kita sudah ingat kepada Allah, maka organ tubuh kita ini insya Allah akan mudah diajak tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma arhamna bil Quran. Ya Allah, rahmati kami dengan Al-Quran. Demikian sahabat Quran yang dirahmati Allah. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.